Hai, halo Aries, kita ketemu lagi di channel Indri WS. Kali ini aku balik lagi mau bacain energinya kamu di tahun depan 2021. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Better kamu tetap cek di video berchart kamu yang lainnya, karena mungkin bisa setengah resonate di sini atau hanya sebagian, bisa full. Jadi nanti kamu bisa cek-cek di video yang lain. Oke? Aries, so far yang aku lihat energi yang mempengaruhi kamu di sini adalah bagaimana 2021 itu kamu mulai bisa menghargai banyak hal dalam kehidupan kamu. Cuma di sini fokusnya masih ada di keluarga. Jadi prioritas kamu di tahun 2021 ini ada di keluarga kamu, entah apa yang kamu urus nanti, tapi ini berhubungan dengan kedewasaan atau orang yang memang lebih dewasa dari kamu. Banyak orang yang nanti kamu temui memang lebih dewasa dari kamu dan selalu berhubungan dengan keluarga kamu, bisa keluarga pasangan, bisa atau keluarga besar. Di sini ada momen di mana 2021 adalah kamu melepaskan banyak hal yang memang sudah tidak berguna lagi untuk hidup kamu. Entah itu juga attitude, habit, atau pemikiran-pemikiran, atau seseorang, atau mungkin lingkungan kerja, atau mungkin bisa jadi keluarga kamu juga. Ada yang kamu tinggalkan atau meninggalkan. Jadi so far sih ya memang begitu kehidupan. Jadi tetap kamu harus lebih fokus, lebih bisa menghargai, karena memang ada banyak peristiwa, tantangan di 2021 yang akhirnya membentuk pemikiran kamu untuk lebih banyak bersyukur di sini setelah apa yang kamu lewati. Jadi di sini juga membentuk keyakinan kamu bagaimana hidup itu seperti apa gitu. Dan di sini ada keinginan kamu yang pengen melakukan sesuatu untuk keluarga kamu, dan ini besar. Jadi nggak cuma kepengenan yang kecil, tapi memang bisa merubah seluruh keluarga. Meskipun itu prosesnya nggak cepat, ini perlu step by step yang memang kamu harus susun. Cuma fokus sekali kamu ada di keluarga kamu. Kamu tahu keluarga kamu butuh kamu, dan aku lihat di sini juga perubahannya besar ya. Di sini bukan cuma istilahnya perubahan antara 1 orang, 2 orang, 3 orang, enggak, tapi di sini banget berubah, dan juga di diri kamu apalagi gitu. Di sini mindset kamu berubah, pandangan kamu berubah gitu, cara pandang kamu, cara berpikir kamu banyak perubahan. Meskipun di sini kamu menerima banyak ketidaknyamanan, tapi kamu sadar ini untuk hidup yang lebih baik. Jadi kamu tetap menjalani ini, dan di tengah proses itu aku ngelihatnya banyak bala bantuan, istilahnya kemudahan yang kamu terima. Tiba-tiba kamu dapat bantuan pemikiran atau bantuan jalan untuk mewujudkan tadi apa yang kamu mau lakukan dalam keluarga kamu. Offeringnya banyak datang ke kamu, tawaran-tawarannya, bahkan karirmu pun dapat tawaran baru gitu. Jadi untuk menstabilkan keuangan keluarga, misalnya ada tawaran baru atau memang sudah kamu pikirkan dan bisa kamu jalankan di tahun ini. Mikirinnya udah dari tahun-tahun sebelumnya, tapi total dijalanin, baru bisa dijalanin tuh di tahun ini sebenarnya. Dan don't worry, sebenarnya semesta pun mendukung kamu di 2021. Banyak petunjuk-petunjuk yang kalau menurut aku nih unpredictable ya gitu. Jadi kamu nggak menduga kalau jalan keluarnya ternyata tuh ini, sesederhana itu gitu. Atau memang kamu belum pernah menemui jalan keluar yang seperti itu. Jadi sebenarnya banyak kejutan buat Aries di 2021. Tinggal gimana caranya kamu menghilangkan keraguan atas diri kamu sendiri. Jadi ketika si tawaran itu datang ke kamu, offeringnya datang, terus petunjuknya datang, kamu harus meyakinkan diri kamu untuk tidak ragu terhadap diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa gitu, pasti bisa ngejalanin ini, pasti bisa ngelewatin ini semua demi semua kebaikan. Dan di sini ingat, karena fokusnya di keluarga, jadi bukan 1 orang 2 orang, tapi seluruh keluarga. Ini perubahan besar di diri kamu untuk 2021. Untuk
urusan asmara atau relationship dengan siapapun di sini aku ngelihatnya memang kamu sangat butuh dukungan, support di antara pasangan kamu atau keluarga kamu. Jadi memang butuh kerjasama untuk mewujudkan apa yang kamu akan lakukan di sini. Terutama pasangan kamu pengen banget kamu tuh selalu disupport, dan di sini diingetin juga posisimu mungkin di dalam keluarga adalah seorang anak yang harus membenahi, atau di sini kamu harus memikirkan anakmu, atau ada anak-anak di keluarga kamu, atau bahkan kamu menjalankan semuanya, menjalankan kehidupanmu di 2021 itu dengan berpikir seperti anak kecil gitu, yang istilahnya enggak disimpan terlalu lama, semuanya bisa lepas begitu aja, mudah memaafkan, mudah melupakan di sini, untuk supaya kamu bisa tetap terus jalan ke depan gitu. Dibawa santai 2021 untuk hubungan kamu dengan orang lain atau hubungan kamu dengan pasangan, dan tetap terbuka pikiran kamu, karena banyak orang yang kamu temui, dan bahkan pasangan kamu pun kamu sadar dia bukan tipenya kamu, atau di luar dari perkiraan kamu, di luar dari dugaan kamu, ternyata ini loh yang cocok buat kamu. Ingat tadi aku bilang di sini banyak kejutan buat kamu, bahkan di urusan percintaan pun banyak kejutannya buat kamu. Jadi kalau kamu ketemu orang yang memang berbeda buat kamu, bukan berarti nggak cocok, justru bisa sebaliknya. Dialah yang kamu butuhkan, karena perbedaan itu bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung untuk perkembangan pendewasaan gitu. Jadi kamu ngerasa di sini kamu sadar dengan perbedaan ini justru gue berkembang gitu, justru gue bisa lebih ngerasain supportnya dari pasangan gue, atau bahkan keluarga kamu yang berpikir berbeda, ternyata sekarang kamu sadar, oh itu memang memecut gue supaya gue nggak ego gitu, gue nggak ngerasa benar sendiri, gue bisa mempertimbangkan banyak hal, banyak pertimbangan yang lainnya gitu. Jadi semua harus dilihat dari sisi positifnya, nggak bisa dari sisi kamunya aja. Di sini kamu harus berhati-hati dengan kesehatan kamu, Aries. Kalau kamu punya istilahnya penyakit bawaan, supaya dijaga kesehatan kamu supaya nggak kambuh. Kalau kamu misalnya punya urusan dengan lambung gitu, misalnya, ya dijaga makanan kamu, dijaga pola stresnya kamu, manajemen waktunya kamu untuk istirahat. Jadi supaya nggak mengakibatkan satu hal yang fatal di 2021 ini gitu. Dan aku ngerasa di sini memang tadi karena energinya melepaskan banyak hal, aku ngelihat memang ada yang sudah berakhir di sini, dimana mungkin pekerjaan atau istilahnya hubungan kamu dengan seseorang yang harus berakhir, yang harus ditinggalkan di sini, tapi ini semua membawa kebaikan sesudahnya gitu. Memang cerita itu pasti ada, dan kayak semesta itu punya 1001 cara untuk mengarahkan kita ke jalur yang lebih tepat buat kita. Salah satunya dengan jalur yang tidak nyaman dengan sebuah perpisahan gitu. Sebuah perpisahan tuh bisa dengan seseorang, orang lain, atau dengan sesuatu yang memang kita sayang, kita pertahankan selama ini, tapi ternyata semesta bilangnya beda gitu. Kamu gak akan berkembang ketika kamu terus-terusan ada di tempat ini, misalnya karena itu sebuah comfort zone, jebakan buat kamu tidak akan berkembang. Akhirnya kamu akan menemukan situasi yang memaksa kamu untuk keluar dari comfort zone-nya kamu. Dan di sini aku sih ngelihatnya power-nya kamu cukup untuk bisa mengatasi semua situasi transisi, perubahan-perubahan yang akan terjadi di tahun 2021. Rasanya sih kamu bisa mengatasi semuanya, jadi nggak perlu takut, cuma tinggal kamu harus yakin dan tidak meragukan diri kamu sendiri yang tadi aku bilang. Dan di sini kamu, karirmu bisa jadi itu
terpengaruh atau dipengaruhi dengan seseorang yang lebih dewasa, entah ini bos kamu atau orang tua atau seseorang yang di dalam keluarga itu yang memang support kamu, lebih dewasa dari kamu, orang yang lebih bijak dari kamu, mungkin kamu akan mendapat banyak masukan dari beliau ini. Jadinya kamu terbawa berpikir secara dewasa. Jadi 2021 ini sangat-sangat mendewasakan kamu, dan kamu cukup mau untuk merubah diri. Karena 2020 kamu masih meraba bagaimana perubahan-perubahan itu akan terjadi di diri kamu. Masih ada istilahnya kayak ngeyelnya kamu masih ada, tapi di 2021 kayak kamu sudah menyerah gitu. Ya udah gue pasrah. Gue harus berubah di bagian mana, tolong kasih tahu. Dan untungnya memang petunjuk itu selalu datang buat kamu. Kayak kamu diberkati sekali, memang sudah waktunya kamu melakukan banyak perubahan. Di sini di awal tahun kamu sudah merasa banyak yang harus kamu urus, banyak berbaginya, dan kamu harus membuat sebuah keputusan, dan keputusan ini menyangkut orang banyak. Di awal tahun kamu sudah memikirkan hal ini. Ini imbas dari perjalanan kamu di 2019 dan 2020, beberapa kejadian yang akhirnya memaksa kamu untuk bisa mengambil keputusan secara cepat untuk kepentingan orang banyak, dan kamu harus membuktikan kalau kamu bisa. Di sini mostly yang aku lihat adalah tentang emosionalnya kamu, tentang materi yang ada di dalam keluarga juga gitu, dan orang banyak nih aku lihatnya sih hati-hati mengambil keputusan. Kalau salah nanti akan jadi bumerang buat kamu, karena memang kamu lagi dituntut untuk bertanggung jawab akan banyak hal. Di sini memang bebannya berat di kamu, besar juga soalnya, dan komunikasi itu harus tetap dibina dari kamu. Nggak boleh kayak ya udah kamu pikirin sendiri terus nggak ngomong-ngomong gitu ke orang lain gitu ya. Kamu tetap harus diskusikan, mencari solusi, mencari pendapat-pendapat yang mungkin jauh lebih simpel, lebih sederhana dari apa yang kamu pikirin. Di sini harus membina kerjasama yang baik dengan sekitarnya kamu, keluarganya kamu, atau rekan kerja, bos kamu, atau bahkan pasangan kamu. Di sini koneksinya harus bisa dengan baik, karena di saat kamu merasa bebanmu banyak, justru kamu menarik diri di sini. Aku ngeliatnya setelah awal tahun ini kamu mulai pelan-pelan kayak menarik diri, dan ini yang harus kamu lawan sebenarnya bukan beban tapi adalah tanggung jawab, dan kamu harus bangga sebenarnya dengan menerima tanggung jawab yang selama ini mungkin tidak pernah dibebankan ke kamu atau diberikan ke kamu. Justru saat ini kamu harus membuktikan diri. Aku ngeliatnya kamu gak lama-lama sebenarnya menarik dirinya menuju pertengahan tahun. Kamu udah mulai bisa berpikir realistis, dan ya oke, gue mulai semuanya, gue jalanin semuanya, dan sibuk sekali. Kamu jadi produktif, tiba-tiba ngurusin banyak hal sampai nggak ada waktu nih ceritanya untuk diri kamu sendiri. Ingat, kamu harus punya me time ya kamu. Di saat kamu lelah, di saat kamu stres, ambil me time ya kamu. Kesehatan kamu dijaga, apalagi ada penyakit bawaan, dan jangan sampai timbul penyakit baru gitu. Situasi belum aman gitu, pandemi belum mereda, jadi tetap jaga kesehatan kamu, tetap jaga daya tahan tubuh kamu di sini supaya kamu bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup kamu, dan serealistis mungkin kamu membangun sesuatu yang baru yang memang realistis untuk kamu. Dan perubahan di sini di pertengahan tahun tuh akan lebih cepat, jauh lebih cepat dari yang kamu duga gitu. Mungkin menurut kamu yang beginian mah pasti pelan deh langkahnya, tapi ternyata tidak. Sekali lagi, semesta mendukung kamu. Banyak kejutan untuk kamu di tahun 2021. Jadi jangan kaget tiba-tiba ketika kamu pikir akan lambat, ternyata semesta mendukung kamu jadinya akan lebih cepat gitu. Dan dibutuhkan kekuatan di dalam diri kamu. Di sini kamu akan sangat-sangat bekerja keras untuk perubahan ini, dan aku ngelihatnya memang wow banget. Di pertengahan tahun sudah bisa kamu lihat perubahan-perubahannya, bukan cuma di diri kamu sendiri, tapi lingkungan kamu pun, keluarga kamu pun mikirnya udah beda.
Dan di sini hati-hati, kamu harus tetap bisa mengontrol diri, menghargai apa yang kamu punya, tetap bersyukur di sini. Dan aku ngerasa sih kayak kamu tuh terharu banget di pertengahan tahun tuh kamu bisa merasakan gini ya, perjuangan itu nggak sia-sia, dan perjuangan itu, hasil itu tidak mengkhianati perjuangan kamu gitu. Jadi pertengahan tahun kamu sudah mulai bisa melihat hasilnya dari apa yang kamu yakinin, apa yang kamu kerjain, dari kacamata kudanya kamu yang mungkin beberapa di antara kamu mengurangi kesenangan-kesenangan kamu fokus di sini sementara waktu. Dan aku sih ngerasanya memang kamu banyak hal yang harus disembuhkan di satu sisi, di sisi kamu yang lain, di sisi diri kamu tahu ada yang harus berubah juga di diri kamu. Jadi kamu kayak make it balance gitu, harus seimbangin diri di sini. Ada pertimbangan atau keputusan yang memang terburu-buru yang bikin kamu menyesal. Hati-hati di pertengahan tahun. Ketika kamu sudah melihat hasilnya, kemudian kamu mau mengembangkan diri kamu, mengembangkan dari hasil itu, hati-hati tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Harus lebih matang lagi atau kamu akan sakit hati lagi gitu. Kamu akan kecewa, akan drop meskipun tidak menjadikan kamu jatuh, tapi ini akan mengganggu ritmenya kamu yang sudah bagus gitu. Jadi keputusan yang buru-buru ini jangan sampai kamu lakukan, apapun itu di dalam aspek kehidupan kamu, entah ini relationship, asmara kamu, atau pekerjaan, keuangan, atau bahkan di sisi spiritualitas kamu gitu. Tidak terburu-buru, kamu harus lebih matang untuk memikirkan semuanya, karena tantangan masih akan datang lagi. Situasi eksternal mungkin mempengaruhi, mungkin pekerjaan kamu dengan orang lain, atau memang situasi ekonomi yang kurang mendukung. Itu akan membuat kamu berpikir lagi bagaimana caranya. Jadi kayak apa yang sudah kamu lakukan di awal tahun berulang setelah pertengahan tahun menuju akhir tahun gitu. Iya, mungkin tidak berulang secara yang sama, tapi pola yang sama kamu temukan lagi. Jadi kayak ya sudah, yang pertama sudah selesai, kita masuk yang ke soal kedua gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kamu harus lebih menata emosionalnya kamu di sini, karena nggak bisa kamu kalau terlalu emosional di sini nggak bisa melangkah, kamu nggak bisa realistis. Sementara ada satu hal lagi yang memang kamu harus jalankan di sini. Jadi lebih baik kamu fokus di urusan yang jangka pendek dulu. Kalau menurut aku, tidak terlalu panjang, selesaikan yang memang di depan mata kamu di pertengahan tahun, tidak berandai-andai ke kepanjangan gitu ke tahun depan, apa yang ada aja dulu gitu. Jadi pesannya di situ supaya kamu hati-hati. Dan di sini aku ngelihatnya memang ada cukup stres menuju akhir tahun, tapi it's okay, karena memang ini istilahnya kayak soalnya kamu untuk urusan spiritualitasnya kamu. Aku ngelihatnya harus diseimbangkan antara dunia spiritual, materi, dan individunya kamu. Ini harus diseimbangkan di sini supaya kamu bisa mengatasi beberapa hal yang mengecewakan kamu, karena nggak semua bisa kamu lakukan. Kamu tuh balik lagi istilahnya, karena menuju pertengahan tahun sudah mulai membaik, akhirnya kamu lebih percaya diri dan percaya kamulah yang menyelesaikan. Tapi setelah akhir tahun kamu setelah pertengahan tahun kamu disadarkan, hey, ada urusan semesta di sini. Jadi bukan kamu seorang. Ini yang harus istilahnya ditenangin di diri kamu, disadarin di diri kamu supaya kamu enggak istilahnya stres sendiri. Kamu harus kompromi dengan banyak hal, harus membuka diri dengan banyak lingkungan, dan di sini kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, menata, menjahit lagi hubungan-hubungan yang mungkin berimbas dari egonya kamu yang udah cukup dapat istilahnya dapat penghargaan atas keberhasilan kamu, tapi kamu diingetin lagi. Semesta tuh sayang sama kamu, Aries, karena di saat kamu istilahnya belok dikit, itu udah langsung dilurusin lagi sama semesta. Dan jangan istilahnya jangan menyerah,
tetap hadapi masalah itu supaya semua bisa terselesaikan. Dan aku ngelihatnya untuk urusan materi bisa diselesaikan oleh kamu dengan baik. Di sini memang materi, ada mungkin pengkhianatan di dalam keluarga atau dalam pekerjaan kamu. Semoga nggak di urusan asmara, karena ini berhubungannya dengan materi ya, gitu. Materi ada yang mengkhianati, tapi kamu bisa mengatasi karena bisa kembali lagi gitu. Apa yang menjadi hak kamu, apa yang menjadi aset kamu, ini bisa kembali lagi. Dan sekali lagi, kamu harus bisa menyeimbangkan spiritualitasnya kamu dengan materinya kamu, supaya kamu bisa lebih menghargai dan emosional kamu juga lebih bisa terjaga, enggak menimbulkan satu kesetresan sendiri di kamu. Yang aku lihat di sini memang semua pelajaran kamu dapat di 2021 sangat berharga sekali. Pendewasaan kamu yang banyak kejutan. Jadi terima aja, kamu istilahnya keyakinan kamu harus jauh lebih tinggi, lebih bersyukur lagi, menghargai nilai setiap pelajaran untuk kamu. Ini pendewasaannya kamu supaya 2022 itu kamu akan lebih baik lagi. Aku ngelihatnya tidak ada hal yang tidak bisa kamu atasi di sini, tapi memang level stresnya cukup naik turun, tapi semua teratasi sama kamu. Intinya kamu harus sadar, fokusnya kamu ada di keluarga, fokusnya kamu ada di lingkungan dekat kamu. Lebih baik tidak berandai-andai terlalu banyak, realistis aja hadapi, jaga emosional kamu. Oke, Aries, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you next time, bye bye.